Para sahabat Mutiara Iman yang terkasih, Salve. Berjumpa kembali dengan kami di program Mutiara Iman Katolik. Masih bersama dengan saya, Romo Agustinus Giman. Nah, para sahabat Mutiara Iman, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan apa jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Para sahabat Mutiara Iman, saya pernah membaca sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Diceritakan bahwa pada suatu hari, seorang anak muda berjalan-jalan. Ia melewati sebuah jembatan di atas sungai. Lalu ketika melewati jembatan itu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat ke bawah di tepi sungai, ada seorang tua yang sedang berusaha menaikkan kalajengking. Rupanya ada seekor kalajengking yang hanyut terbawa oleh arus sungai. Kalajengking itu berusaha untuk naik ke atas, tetapi selalu gagal. Ada akar pohon yang menjulur ke air, dan kalajengking itu berusaha untuk naik ke akar pohon itu, tetapi selalu gagal karena arus sungai yang begitu kuat. Maka si orang tua ini punya inisiatif untuk membantu kalajengking ini keluar dari air. Tetapi apa yang terjadi? Setiap kali ia menjulurkan tangannya untuk menjangkau kalajengking itu, ketika dia sudah menyentuh, maka kalajengking itu pun menyengat tangan si orang tua itu. Dan itu terjadi berkali-kali. Maka melihat kejadian ini, si anak muda tadi pun kemudian berteriak kepada orang tua yang ada di pinggir sungai itu. "Bapak tua, alangkah bodohnya kamu." Lalu si orang tua itu pun menjawab, "Anak muda, kenapa kau mengatakan bahwa saya bodoh?" Lalu si anak muda itu pun berkata demikian, "Bagaimana tidak bodoh? Kamu berusaha untuk menolong kalajengking itu keluar dari air. Tetapi setiap kali kamu menjulurkan tangan, kalajengking itu senantiasa menyengat tanganmu. Bukankah itu sebuah tindakan bodoh?" Lalu si orang tua menjawab kepada anak muda itu, "Anak muda, menyengat itu adalah jati diri si kalajengking. Tetapi, apakah sengatan kalajengking akan menghentikan saya untuk menolong si kalajengking itu keluar dari air?" Nah, para sahabat Mutiara Iman, sebuah cerita yang memberikan makna luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Sebuah cerita yang membuat kita diajak untuk bertanya, apakah jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Kalau orang tua dalam cerita tadi mengatakan bahwa jati diri kalajengking adalah menyengat, tetapi sengatan kalajengking tidak pernah membuat dia berhenti untuk menjadi dirinya
sebagai penolong dari makhluk hidup. Lalu pertanyaan untuk kita adalah, apa jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Apa jati diri kita sebagai orang Kristiani yang percaya kepada Kristus? Nah, para sahabat Mutiara Iman, kitab suci memberikan kepada kita semua apa jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Maka kita akan bersama-sama mencoba untuk menggali ini dari teks kitab suci yang akan kita baca bersama, akan kita renungkan bersama, yakni teks kitab suci yang akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Para sahabat Mutiara Iman, kita akan mencoba untuk melanjutkan lagi teks kitab suci ini. Namun sebelumnya kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Para sahabat Mutiara Iman yang terkasih, mari kita lanjutkan kembali untuk membaca teks kitab suci kita. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu memberi pinjaman kepada orang dan berharap akan menerima kembali, apakah jasamu? Orang berdosa pun memberi pinjaman kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Para sahabat Mutiara Iman yang terkasih, kalau pertanyaannya, apa jati diri kita sebagai pengikut Kristus? Maka bacaan yang kita dengar dan kita renungkan bersama ini sangat jelas. Apa yang menjadi jati diri kita itu adalah mencintai. Para pengikut Kristus, orang-orang Kristiani adalah orang-orang yang memiliki jati diri mencintai. Yesus dalam ajarannya sangat jelas
bagaimana mencintai. Mencintai berarti bahwa dengan ketulusan hati. Mencintai bukan mengharapkan sesuatu. Mencintai bukan untuk mengharapkan ucapan terima kasih. Mencintai bukan untuk mengharapkan bahwa kita akan dipuji. Mencintai bukan kemudian kita mengharapkan bahwa orang lain akan memperlakukan kita secara baik-baik. Mencintai bukan berarti bahwa kita mengharapkan orang supaya menghargai kita. Tetapi bagaimana Yesus sendiri di dalam bacaan teks kita hari ini justru menegaskan bahwa mencintai itu adalah sebuah ketulusan, sebuah pemberian diri tanpa mengharapkan kembalian yang setimpal. Dan inilah jati diri sebagai umat Kristiani. Maka bagaimana Yesus justru mengajarkan kepada kita untuk mencintai musuh-musuh kita, untuk berdoa kepada mereka yang menghujat kita, untuk memberikan lebih daripada apa yang diminta. Para sahabat mutiara iman, menjadi orang yang mengimani Kristus bukanlah gampang. Untuk menjadi orang Kristiani bukanlah orang yang hanya tekun berdoa. Tetapi jati diri orang-orang Kristiani itu adalah orang-orang yang mencintai dengan tulus hati. Sering di dalam perjumpaan saya dengan umat beriman, ada keluhan-keluhan. Saya sudah berbuat baik, kok saya tidak dihargai. Saya sudah membantu, kok orang tidak tahu berterima kasih. Para sahabat beriman, mungkin kita juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Tetapi kembali pada cerita yang di atas tadi, si orang tua tadi, yang tidak pernah berhenti untuk menolong si kalajengking kendati dia senantiasa menyengat tangannya. Karena si orang tua itu menyadari bahwa jati dirinya itu adalah untuk menolong, untuk mencintai. Ibarat kalajengking yang menyengat, orang yang kita tolong tidak berterima kasih kepada kita. Ibarat kalajengking yang menyengat, ketika kita berbuat baik tetapi kita tidak dihargai. Apakah kemudian hal ini juga akan menghentikan kita untuk berbuat baik? Apakah hal yang demikian akan membuat kita berhenti menjadi orang yang mencintai? Ketika kita memberikan pengampunan, kendati orang yang kita ampuni tidak pernah merasa bersalah dan menyesali kesalahannya. Apakah situasi yang seperti itu akan membuat kita berhenti untuk mengampuni? Nah, para sahabat mutiara iman yang terkasih, Yesus sendiri di dalam kehidupannya bukan hanya memberikan perintah untuk mengasihi, tetapi dia juga memberikan teladan bagaimana dia mencintai orang-orang yang membenci dirinya. Kita ingat satu peristiwa di mana ketika dia disalibkan, ketika dia dipaku, bagaimana Yesus kemudian mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Para sahabat mutiara iman yang terkasih, jati diri kita adalah jati diri untuk mencintai, jati diri untuk mengampuni, kendati orang-orang yang kita cintai, yang kita ampuni, tidak tahu berterima kasih kepada kita. Nah, para sahabat beriman, kita nanti akan berdoa, memohon rahmat kepada Allah untuk bisa menjadi orang yang mencintai dan mengampuni. Tapi
Kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Para sahabat Mutiara Iman yang terkasih, kita semua sudah tahu apa jati diri kita sebagai orang Kristiani. Jati diri kita adalah untuk mencintai dan mengampuni. Tapi saya yakin bahwa dalam kehidupan kita untuk mewujudkan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mungkin pada saat ini kita sendiri sedang menyimpan dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Mungkin pada hari ini kita sedang mengalami kekecewaan karena orang yang sudah kita perlakukan dengan baik, orang yang sudah kita tolong, tetapi tidak bisa menghargai diri kita. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita satukan dalam doa, agar kita semua diberikan kemampuan oleh Allah sendiri untuk senantiasa mencintai dan mengampuni siapapun. Bahkan mungkin juga dalam kehidupan keluarga, kita saat ini sedang memiliki persoalan sebagai pasangan suami dan istri. Maka marilah kita bawa semuanya ini ke dalam doa-doa kita, agar kita terus tumbuh menjadi orang yang mencintai dan mengasihi serta mengampuni. Mari para sahabat Mutiara Iman, kita satukan hati kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau tak pernah berhenti untuk mengasihi dan mencintai kami dan mengampuni kami, kendati kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa. Karena kasih-Mu, maka Engkau juga mengutus Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menjadi manusia seperti kami, agar melalui kesengsaraannya Ia bisa mengembalikan relasi kami dengan Engkau. Justru dengan kematiannya di kayu salib, Ia mengembalikan kemuliaan kami sebagai manusia yang Engkau ciptakan karena cinta-Mu. Dengan kematiannya, Ia telah menunjukkan akan kasih-Nya yang luar biasa kepada kami manusia lemah ini. Karena itu ya Bapa, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu, Allah Roh Kudus yang akan membimbing, mendampingi kami, agar dalam kehidupan kami sebagai umat yang beriman, kami tetap bisa hadir sebagai orang-orang yang mencintai dan mengampuni. Inilah jati diri kami sebagai orang-orang yang mengimani dan mengikuti Kristus sebagai Allah dan Tuhan kami. Ya Bapa, semoga Engkau senantiasa meneguhkan kami yang mungkin pada saat ini kami mengalami kekecewaan, kami yang sedang mengalami sakit hati, kami yang sedang mengalami perpisahan, kami yang sedang tidak bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati kami. Bapa, semoga Engkau juga meneguhkan kami yang pada saat ini sedang mengalami perpecahan di dalam relasi kehidupan berkeluarga. Semoga di dalam situasi-situasi yang kami hadapi itu, kami tetap menjadi orang yang mampu untuk mencintai dan mengampuni. Karena Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus telah memerintahkan kepada kami untuk mencintai orang-orang yang membenci kami. Untuk berdoa kepada orang-orang yang menghujat kami. Maka ya Bapa, mampukanlah kami untuk juga menjadi rahmat dan berkat, rahmat kasih dan pengampunan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, berkenanlah kiranya Engkau memberkati kami semua,
agar kami sungguh-sungguh bisa menjadi rahmat kasih dan pengampunan bagi banyak orang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Mutiara iman dimanapun berada, senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dan dimampukan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Mutiara iman yang terkasih, kita bersama-sama telah merenungkan akan jati diri kita sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Jati diri kita adalah untuk mencintai, jati diri kita adalah untuk mengampuni. Maka mari kita wujudkan jati diri kita ini di dalam kehidupan bersama. Kita semua telah dikuatkan dengan berkat Tuhan, maka semoga kita sungguh-sungguh mampu untuk menjadi saksi iman, saksi kasih, saksi pengampunan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Terima kasih, kita telah bersama-sama untuk merenungkan jati diri kita sebagai umat Kristiani. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.